Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Senang sekali kami berdua dapat menjumpai Anda kembali dalam program Kampungku TVRI Sumatera Selatan. Ya, betul sekali. Dan tentunya selama 60 menit ke depan kami akan menemani Anda untuk berkeliling tempat-tempat yang tentunya berpotensi yang ada di daerah Sumatera Selatan. Baik, dan untuk Anda yang kampungnya ingin kami expose, kami sarankan kepada Anda untuk menghubungi tim dari TVRI Sumatera Selatan di nomor yang tertera di bawah ini. Dan juga Yowan, karena saat ini katanya sih Omikron sedang mengganas. Betul. Jadi masyarakat di rumah ataupun yang lagi sedang keluar rumah nih sekarang, jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Kebetulan kita berdua telah melakukan swab antigen terlebih dahulu ya sebelum melakukan ini. Jadi aman semuanya. Tentunya. Jadi Baik. pemirsa, langsung saja yang pertama kita akan berkunjung ke daerah mana, Vio? Yang pertama kita akan berkunjung ke Kabupaten Oki, tepatnya di Desa Pangkalan Lampam. Di sana ada sebuah wisata baru, tapi ini sebetulnya adalah hewan-hewan yang ada di sana itu dikembangbiakan adalah kerbau rawa namanya. Iya, betul. Jadi selain hasil dari kerbau rawa sendiri yang dimanfaatkan oleh warga setempat, ini juga bisa menjadi destinasi wisata jika masyarakat berkunjung ke daerah tersebut. Baik. Dan salah satu hasil dari kerbau rawa itu adalah olahan susunya, Betul. yaitu gulopuan katanya. Iya. Kita akan melihat bagaimana keseruan untuk mengolah gulopuan itu sendiri. Inilah cuplikan untuk Anda. Kecamatan Pangkalan Lampam merupakan satu dari 18 kecamatan di Kabupaten Oki yang letaknya kurang lebih 54 km di sebelah timur laut ibu kota Kabupaten Oki, Kayu Agung. Kecamatan ini terdiri dari 19 desa dengan kultur alam mayoritas rawa. Karena kultur alam inilah yang menjadikan semua desa di Kecamatan Pangkalan Lampam sebagai surganya kerbau rawa atau kerbau hitam yang jarang dijumpai di tempat lain. Kerbau rawa ini hidup berdampingan dengan warga. Bagi warga setempat, memelihara kerbau rawa merupakan berkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Lahan ataupun padangan rumput untuk pakan kerbau rawa ini memang luas. Jadi hampir separuh dari luas wilayah Kecamatan Pangkalan Lampam ini separuhnya dihuni oleh banyak kerbau rawa dan wilayahnya memang separuhnya rawa-rawa. Jadi potensi bagi wilayah Kecamatan Pangkalan Lampam untuk pakan ternak kerbau rawa ini memang memungkinkan. Untuk memasarkannya, warga tidak kesulitan karena pembeli dari luar kecamatan yang datang langsung ke desa-desa di Kecamatan Pangkalan Lampam. Selain itu, susu perah dari kerbau rawa banyak sekali manfaatnya untuk dijadikan beragam varian makanan. Dan yang paling terkenal adalah gulopuan, olahan dari susu kerbau rawa. Bahkan di Kabupaten Oki, Kecamatan Pangkalan Lampam saat ini sudah menjadi destinasi wisata kerbau rawa yang menarik untuk dikunjungi ketika datang ke sini. Aduh, menarik banget dan aku pengen langsung cicip tuh gulopuan tuh rasanya seperti apa. Iya. Pasti manis banget ya, kayak kamu. Baik, pemirsa, kita beralih dari Kabupaten Oki, kita menuju ke Kota Palembang. Ada restorasi Sungai Sekanak Lambidaro. Betul. Jadi yang dulunya mungkin sungai ini hanya sungai biasa sebagai Bahkan tergolong banyak sampah pada saat itu. betul. Sekarang bisa disulap menjadi destinasi wisata untuk masyarakat di Kota Palembang. Betul, jadi dikerjakan sedemikian rupa sehingga aliran sungainya jauh lebih baik sekarang. Dan Iya. kebetulan sih kemarin itu salah satu gubernur yang ada di Jawa ya, Iya. Jawa Tengah tepatnya, Pak Ganjar Pranowo hadir langsung untuk melihat restorasi Sungai Sekanak Lambidaro. Dan bangganya lagi beliau mengatakan bahwa ini bisa menjadi contoh untuk mengoptimalisasi sungai-sungai yang ada di daerah Jawa Tengah. Baik, dan inilah pemirsa, kita akan melihat bagaimana jalan restorasi Sungai Sekanak Lambidaro.
Sungai Sekanak merupakan salah satu sungai yang berada di pusat kota Palembang. Sungai sepanjang lebih kurang 11,7 km ini bila musim hujan biasanya rawan banjir. Hal ini karena Sungai Sekanak tidak mampu menampung air sehingga bila hujan deras dan lama mau tidak mau airnya akan meluap. Bahkan sebelumnya sungai tersebut terkesan kotor akibat banyak sampah sehingga menyumbat aliran sungai. Namun saat ini, kawasan Sungai Sekanak Lambidaru sudah berbeda dari sebelumnya. Setelah pemerintah Kota Palembang melakukan normalisasi sungai, selain alirannya sudah lancar, Sungai Sekanak Lambidaru kini menjadi objek wisata baru. Dengan akan adanya tempat wisata baru itu, warga diharapkan dapat menjaga kenyamanan pedestrian Lebak Cindo tersebut, sehingga kawasan itu bisa menjadi destinasi yang layak dinikmati oleh pengunjung. Kalau perubahannya sih drastis banget kayak gitu. Kalau seperti dulu kan kayak hutan kayak itu, sekarang kan agak dominan kayak itu. Kemudian lebih ramai kayak gitu untuk tempat nongkrong, tempat kumpul kayak gitu. Dibandingkan dulu kan kayak hutan. Kalau perubahannya sih sangat signifikan kayak itu. Dari segi kebersihannya. Dari kebersihannya, dari tempatnya, dari penataannya. Pokoknya bagus. Nah, Pak Amir kan juga orang terus berdampak juga nggak sih Pak dari? Kalau sekarang sih belum berdampak. Karena mungkin masih Iya, baru masih dibuka proses gitu. ya. Mungkin nggak tahu kalau sudah pembukaan nantinya mungkin ada perubahan kayak itu. Restorasi Sungai Sekanak yang dibangun dengan dana yang cukup besar itu mampu bermanfaat. Tidak hanya bermanfaat untuk kebersihan tetapi juga bagi masyarakat yang ada di sekitar. Jualan udah lama. 2017. Nah, 2017. Dari sebelum ini dibongkar sampailah sudah dibongkar masih jualan. Tuh zaman 2017 kami bangun sendiri nih. Bangun sendiri, tapi pas ini mau dibangun kami digusur kan, disuruh dibongkar kan sampai sekarang. Nah, makanya jualan di motor sekarang. Kalau diaduk ke ibarat dibuat kios, sistem sewa, sistem bayar kebersihan juga tidak apa-apa sebenarnya. Tapi ini caknya belum ada ya. Jadi harapannya Pengennya gitu ada sih. Ya cuman yang pengennya gitu, tapi takutnya juga dibuat kios, seandainya dibikin kios kan. Takutnya itu kami yang jualan lama di sini tidak kebagian tempat biasanya. Rencananya Taman Sekanak Lambidaru akan diresmikan pada akhir bulan ini agar dapat dinikmati sepenuhnya bagi warga Kota Palembang maupun para pelancong yang berkunjung. Baik, Iwan, kalau dulu ada yang namanya pedestrian Sudirman, konon katanya pedestrian Sudirman nanti akan dihidupkan kembali atau dilakukan kembali, tapi berpindah ke Sungai Sekanak Lambidaru. Oh, namanya apakah akan berubah? Karena kan Pedestrian Sekanak Lambidaru gitu. Kita akan tunggu launchingnya langsung. Nanti akan ada festival Sekanak Lambidaru yang selagi akan mungkin ada dalam hitungan beberapa hari lagi akan ada festival Sekanak Lambidaru. Masyarakat Kota Palembang bisa langsung melihat ya. saja ya. Baik. Pemirsa, akan banyak informasi lainnya akan kami hadirkan untuk pemirsa di rumah. Tetaplah bersama kami di Kampungku. Di Corona Fashion Show menarik, gaya ngintrik namun menggelitik. Kita sambut peserta pertama kita dengan tema anti kuman, anti bakteri dan antivirus. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir.
sebelum dan sesudah melakukan aktivitas, atau menggunakan hand sanitizer. Peserta selanjutnya dengan tema Jaga Jarak Aman. Jaga jarak minimal 1 meter saat berbicara dan beraktivitas. Jarak boleh jauh, tapi hati kita tetap bersatu. Peserta yang terakhir dengan tema Anti Percikan Air dan Debu. Masker dan face shield dapat melindungimu. Terima kasih telah membantu mencegah penularan COVID-19 menuju Indonesia sehat. Mengkaji ajaran-ajaran Islam bersama ustadz dan ustazah ternama, menelaah makna, menguatkan iman dan tauhid sebagai tuntunan kehidupan. Saksikan dakwah TVRI dan dakwah keliling setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Sumatera Selatan. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Sekali karena keluarga ataupun kerabat terdekat bahu-membahu dan gotong royong untuk membantu kehidupan pertama mereka sebagai sepasang suami dan istri dengan cara membawa peralatan rumah tangga, terus mungkin sandang atau pangan ya, sembako gitu ya, sembako untuk membantu mereka memulai hidup yang baru. Ini sangat dibutuhkan sekali untuk para pengantin baru ya. Ya, satu saja saya pengen kalau nikah tuh langsung ke Muara Enim aja. Jadi aman gitu. Aman ya. Udah selain nikah aman, udah ada semua gitu. Baik, kita akan lihat bagaimana sih adat dari Menda Panggilan di Kabupaten Muara Enim. Kita cuplikannya untuk Anda. Desa Ujanmas, Kecamatan Ujanmas, Kabupaten Muara Enim menyimpan tradisi dari pernikahan nenek moyang yang hingga kini masih dilestarikan, yakni tradisi mendah panggilan. Tradisi saling bergotong royong untuk mensukseskan perayaan pernikahan. Dalam adat mendah panggilan ini, sebutan meraje diperuntukkan bagi keluarga pengantin laki-laki sebagai keluarga yang dihormati oleh keluarga pengantin perempuan. Sedangkan anak belai adalah sebutan untuk keluarga perempuan dari sang pengantin yang bertugas melayani seluruh meraje dan para undangan.
Adat istiadat mendah panggilan ini bertujuan membantu kehidupan pertama bagi kedua pasang pengantin dengan cara masing-masing keluarga, baik dari meraja dan anak belai, memberikan peralatan rumah tangga, alat dapur, hingga perabotan rumah kepada kedua mempelai pengantin. Adat istiadat mendah panggilan ini sangat membantu kedua mempelai untuk mengarungi kehidupan rumah tangga yang baru. Adat istiadat Kecamatan Ujan khususnya ini ada istilah meraja dan anak belai. Meraja merupakan keturunan laki-laki dari salah satu rumah tangga, dan anak belai ada keturunan pihak perempuan. Meraja itu bertugas untuk membantu ahli perayaan yang ahli rumah dalam pelaksanaan pesta perayaan. Kearifan lokal berupa adat istiadat dari leluhur Temblang Ujan Mas sampai saat ini tetap dilestarikan untuk menciptakan keharmonisan dan memupuk rasa gotong royong dalam keluarga yang akan menjadi satu kesatuan keluarga besar. Udah siap semua ya, tinggal menjalani kehidupan ya. Iya. Baik, itulah keunikan yang memang harus tetap dilestarikan, karena adat dan budaya adalah ciri khas kita. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Baik, dan kita akan berpindah menuju ke salah satu tempat tertinggi di Sumatera Selatan, Kota Pagaralam. Jadi tepatnya di Desa Pagardin. Dan Desa Pagardin ini merupakan salah satu desa yang masih menjaga keaslian dari desa tersebut. Jadi kalau saya datang ke desa sana, itu masih merasakan tentramnya suasana desa. Betul. Dan kita ketahui bahwa memang Kota Pagaralam itu terkenal akan kopinya, terus juga tehnya. Ya. Jadi tidak heran jika masyarakat di Kota Pagaralam itu rata-rata bekerja sebagai seorang petani. Dan menariknya yang kali ini mereka lakukan adalah berkebun hortikultura. Jadi mereka memiliki cara tanam jadi hortikultura yang mungkin akan lebih simpel dan memberikan hasil yang lebih baik. Kita akan melihat bagaimana perkebunan hortikultura dan juga dilanjutkan ya. Jika biasanya kota identik dengan hingar-bingar dengan bangunan yang menjulang tinggi, namun suasana kota sangat berbeda di Kota Pagaralam. Kota ini memiliki potensi pertanian sayur yang sangat luas, bahkan menjadi pemasok sayuran terbesar di Pasar Induk Palembang. Mayoritas masyarakat Pagaralam bekerja sebagai petani sayuran hortikultura dan kopi. Hal itu menjadikan suasana di Kota Pagaralam sangat kental dengan suasana pedesaan. Di Dusun Pagardin, Kelurahan Pagarwangi, Kecamatan Dempo Utara, setiap pagi hari masyarakat mempersiapkan diri untuk pergi ke ladang. Kaum ibu di pagi hari begitu sibuk dengan kegiatan sehari-hari, sedangkan kaum bapak melakukan persiapan untuk pergi ke lahan pertanian. Suhu di pagi hari di Dusun Pagardin bisa sangat dingin, mencapai 18 derajat Celcius. Kami selaku
masyarakat Desa Pagarden banyak melakukan kesibukan seperti bertanam, seperti beraktivitas pergi kebun, sawah. Masyarakat Desa Pagarden sebelum beraktivitas kami melakukan seperti alat-alat tani seperti mengasah pisau, kuali. Aktivitas lainnya layaknya di suatu perkampungan, interaksi antar sesama warga sangat tinggi. Setiap warga akan bertegur sapa apabila bertemu warga lainnya. Desa ini berada di Jalan Lintas Pagaralam, Kabupaten Bengkulu Selatan. Pagi kami sibuk menyiapkan sarapan untuk anak cucu yang pergi sekolah. Setelah itu sudah selesai sarapan untuk anak sekolah, ibu pergi ke ladang untuk mencari nafkah berhari-hari. Kadang-kadang kebun kopi, kadang-kadang taruh selada. Anak-anak di pedesaan juga sangat riang gembira. Mereka masih memainkan permainan tradisional yang saat ini hampir hilang ditelan zaman, apalagi di perkotaan. Namun anak-anak di kaki Gunung Dempo ini tetap mendapatkan kegembiraan dengan bermain permainan tradisional. Rivaldo Putrawansyah, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Baik, kalau namanya masyarakat sudah punya ide dan kreativitas, semuanya bernilai ekonomis. Udah baik sekali. Nambah penghasilan gitu ya. Iya dong. Dan cara tanam hortikultura ini juga memberikan keuntungan yang jauh lebih baik tentunya ya. Karena memiliki cara tanam yang jauh lebih simpel ya, dengan dan hasilnya yang memuaskan. Betul. Dan pemirsa akan banyak informasi lainnya yang kami saja saya juga perlu untuk Kampung akan segera kembali. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double, penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159.
Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Kampungku. Nah selanjutnya kita akan kembali lagi ke Kota Palembang. Ada apa di Kota Palembang? Betul-betulnya di Tangga Buntung itu masih menjaga tradisi kalau seandainya masyarakat di sana membongkar rumah-rumah lama atau fasilitas umum yang sudah lama, mereka secara bergotong royong. Nah menariknya kayu-kayu yang dibongkar ini tadi atau dari rumah yang memang sudah akan dibangun dengan bangunan semen gitu akan dimanfaatkan oleh mereka untuk membuat peralatan rumah tangga yang lebih berguna lagi. Ya, karena kita ketahui bahwa memang kayu-kayu zaman dahulu itu lebih kuat ya. Betul. Kualitasnya jauh lebih baik. Betul ya. Sekali. Jadi sayang dong kalau misalnya mau dibuang aja. Betul. Dan pemirsa tentunya untuk melihat bagaimana gotong royong dari masyarakat Tangga Buntung dan juga pengolahan dari limbah kayu ini sendiri, inilah cuplikannya untuk Anda. Kawasan Tangga Buntung berada di pinggir Sungai Musi dan sebagian besar penduduknya tinggal di rumah dengan pondasi kayu. Setiap membongkar rumah atau fasilitas publik, masyarakat daerah Tangga Buntung bahu-membahu memanggul kayu dan membangun rumah yang berpondasi kayu. Dulunya wilayah Tangga Buntung ini dijadikan sebagai tempat sandarnya kayu untuk diekspor. Dan saat ini potongan-potongan kayu dijadikan bahan bermanfaat oleh warga. Salah satunya menjadi bahan mebel. Seperti pemanfaatan kayu akasia, berbekal kreativitas potongan kayu dibuat menjadi mebel seperti kursi, meja, dan perabot rumah tangga. Setidaknya ada 10 pengrajin yang menekuni usaha mebel di wilayah Tangga Buntung ini. Raja misalnya, yang meneruskan usaha pembuatan kursi sofa berbahan dasar kayu akasia, sudah menekuni usaha warisan ayahnya. Ini akasia, dari albasia dong, campur juga kan. Tapi yang kayu pilihan lah. Rata-rata banyak pedagang sofa di sini banyak. Kalau kita dipan, spimbed, baca. Usaha dari bapak gitu. Berapa tahun Mbak? Mungkin ini tuhnya 35 tahunan lah. Banyak ke daerah Prabu misalnya kan. Ke Sungai Lilin, Batu Rajo, Sekayu. Itu masuk daerah-daerah masih Sumatera lah. Dengan harga yang bervariatif mulai dari 1 juta hingga 15 juta rupiah, produksi mebel kayu ini dikirim hampir ke seluruh kabupaten di Sumatera Selatan. Produksi mebel ini pun kini laris di pasaran karena permintaan masyarakat yang cukup tinggi untuk perabot rumah tangga. Selain itu, potongan-potongan kayu yang ada di kawasan Tangga Buntung ini dimanfaatkan oleh warga untuk menjadi bahan bakar dalam pembuatan ketupat yang disuplai untuk kebutuhan warga Kota Palembang. Jadi barang yang memang sudah tidak digunakan lagi itu masih bisa diproduksi ulang menjadi bahan yang bernilai ekonomis. Sama seperti yang akan kita bahas selanjutnya, ini ada pemanfaatan limbah sabut kelapa.
Betul. Jadi kota Prabu ini tidak hanya terkenal akan nanas dan juga minyaknya, di sini juga ternyata masyarakat sangat kreatif sekali karena bisa memanfaatkan sabut kelapa yang bisa dijadikan barang yang bernilai ekonomis, yaitu pot bunga. Betul. Dan cara kupas, cara membuka kelapa dengan 4 sisi tersebut membuat bentuk dari sabut kelapa ini seperti mangkuk. Jadi cocok sekali dijadikan sebagai vas bunga atau pot bunga ya. Bagaimana pengolahan dari limbah sabut kelapa menjadi pot bunga? Inilah dari Kota Prabu Mule. Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabu Mulih Timur, merupakan salah satu kelurahan yang terkenal dengan kreativitas warganya. Seiring dengan tren warga yang gemar menanam selama pandemi, sebagian warga di sini memanfaatkan limbah sabut kelapa menjadi pot tanaman hias dan sayur. Seperti halnya yang dilakukan pasangan Supriyadi dan istrinya yang menekuni bisnis pot sabut kelapa. Seiring banyak permintaan warga, bisnis ini mulai berkembang menjadi peluang bisnis tambahan. Pembuatan pot bunga ini cukup sederhana, hanya dengan memilah sabut kelapa yang masih bagus dengan trik khusus dalam mengupas kelapa. Sabut tidak boleh terlalu banyak kupasan, cukup 4 sisi saja. Untuk ukurannya sendiri, relatif dan bisa disesuaikan kebutuhan selera. Selain tanaman hias, pot sabut kelapa ini banyak digunakan sebagai media menanam sayur untuk menghemat lahan, terutama di pekarangan rumah. Saat ini cukup sulit untuk mencari sabut kelapa karena memang sabut kelapa tidak dijual di pasaran. Kalaupun ada harganya cukup tinggi. Namun hal ini tidak menyurutkan semangat warga untuk berkreativitas. Nyari sabutnya itu tadi yang agak sulit nih kan. Sulit banyak sabut. Cara pengoceannya juga pengocean sabutnya tadi kan yang utuh dia tidak acak terpisah kan. Itu 2000 berapa ya kemarin 2020 mungkin kan. Iya, sejak awal-awal awal Covid lah itu. Kan ini kan sering terpakai untuk anggrek pot ini. Tapi coba-coba iseng-iseng untuk nanam sayuran bisa enggak kan. Ngajari di sana. Awas tapi nambahin rumahnya. Saat ini hasil kerajinan pot sabut kelapa sudah banyak tersebar di rumah-rumah warga, khususnya di Kelurahan Gunung Ibul Barat. Untuk satu buah pot dihargai sekitar 4 hingga 7.000 rupiah. Harga yang cukup murah namun mampu menambah penghasilan di tengah pandemi sekarang ini. Beberapa informasi tentang kota dan kabupaten yang ada di daerah Sumatera Selatan tentunya. Namun setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Pandemi COVID ini kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Era TV digital ini sudah di depan mata. Yang penting untuk masyarakat itu kualitas siarannya bagus. Bagi industri televisi itu sendiri atau penyiaran itu sendiri, agar segmentasi pasarnya nggak tergerus. Sejarah panjang dunia penyiaran diawali dengan hal yang sederhana, yaitu informasi.
Semula informasi tersampaikan hanya didengar. Seiring waktu perkembangannya, informasi tidak hanya dapat didengar, melainkan dapat dilihat asal kejadian informasi itu melalui pesawat televisi. Pada tahun 1925, berdirilah Radio Batavia bentukan Hindia Belanda dalam menguasai informasi dan menjadi alat propaganda pada masa penjajahan di Indonesia. Melalui siaran yang terjadi pada tahun 1933, dipelopori oleh KGPAA Mangkunegoro ke-7 dengan mendirikan Solos Radio Vereniging atau SRV di Solo, dan di Yogyakarta berdiri Radio Mafro. Siaran SRV untuk melawan siaran hiburan budaya barat dengan siaran kebudayaan asal Jawa Indonesia yang siarannya sampai seluruh Hindia Belanda. Dan sejak tahun itulah menjadi tonggak sejarah penetapan Hari Penyiaran Nasional. Pada tahun 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia, dan di mana teks proklamasi tersiarkan ke pelosok negeri yang menyatakan Indonesia merdeka. Sejarah dari dunia televisi adalah pada tahun 1962, di mana TVRI sebagai televisi pertama Indonesia yang mengudara dan menyiarkan langsung pembukaan Asian Games keempat di Indonesia. Hingga saat ini, Hari Siaran Nasional telah menginjak masa 88 tahun sebagai saksi dunia penyiaran Indonesia. Sehingga perkembangan teknologi penyiaran menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas penyiaran demi Indonesia maju. Namun masih banyak daerah yang tidak dapat ikut andil dalam pemerataan ekosistem dunia penyiarannya. Solusinya adalah analog switch off atau ASO. Penyiaran secara analog akan segera berakhir menuju era digital yang menyeluruh. Kementerian Kominfo adalah rumah TV digital. Bersama pihak terkait mewujudkan kesuksesan peralihan ESO menuju penyiaran digital. 2 November 2022 menjadi penting dan sejarah bersama era siaran nasional, yaitu berakhirnya masa siaran analog menuju era TV digital. Digitalisasi televisi menjadi kepentingan bersama. Meratanya siaran hingga ke pelosok negeri. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Menciptakan masa depan bangsa Indonesia yang lebih maju. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kampungku TVRI Sumatera Selatan. Ada 2 informasi yang tersisa yang akan kita bagikan. Jadi kali ini kita akan melihat bagaimana proses pembuatan dari kursi rotan. Karena seperti yang kita ketahui, kalau kursi rotan itu biasanya digunakan oleh orang-orang yang udah sepuh atau tua, biasanya untuk bersantai di sore hari. Bahkan kursi rotan juga biasanya digunakan untuk rumah makan ataupun resto seperti itu ya. Dan ini bukan di Kota Palembang, karena kan kita ketahui bahwa di Kota Palembang itu mempunyai sentra kursi rotan. Namun ini di Kabupaten Baik. mempunyai usaha kerajinan kursi rotan yang tentunya ini sangat mahal sampai 30 tahun. Lama banget. Jadi udah sekali beli udah long lasting ya? Iya, sampai ke anak cucu kayaknya. Baik, kita akan lihat bagaimana proses pembuatan dari kursi rotan ini sendiri. Inilah untuk pemirsa Kampungku.
Inilah suasana kawasan Kemelak Bindung Langit, Kecamatan Batu Raja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, tepatnya di RT 2. Bertani, berdagang, dan buruh bangunan menjadi aktivitas sehari-hari sebagian warga. Kerukunan dan tenggang rasa antar warga diakui sangat kental. Bahkan tak jarang warganya kerap meninggalkan rutinitas keseharian untuk berkumpul, bergotong royong saat ada warga di kampung yang mengadakan hajatan. Ini ada yang bertani jagung, ada yang dagang, ada yang buruh bangunan. Di sini untuk keluarganya bagus, untuk royong. Jadi kegiatannya main voli, main bulu tangkis. Itu muda-mudi atau ibu-ibu bapak-bapak juga ikut? Iya, campur itu. Di sisi lain, di kampung yang padat pemukiman penduduk ini, terdapat satu produksi rumahan kerajinan tangan berbahan rotan atau kursi rotan, yang pengerjaannya masih menggunakan alat tradisional. Dalam satu hari, pengrajin mampu menyelesaikan satu set kursi, bahkan mampu membuat ranjang tidur berbagai macam model sesuai keinginan konsumen. Harga yang ditawarkan tidaklah mahal, mulai dari 800.000 sampai jutaan rupiah per setnya. 2 tahun. Dalam sehari bisa merakit berapa kursi rotan ini? Sehari? Berapa jenis kursinya? Sama model ini sehari selesai satu set. Ini model apa nih? Kursi teras tangguh. Satu set sehari. Kalau yang tamu, kursi tamu? Kalau kursi tamu itu 4 hari ya. Usaha rumahan ini dikelola oleh Nurdin. Berdiri turun-temurun sejak tahun 1988 hingga saat ini. Bahkan pemilik berencana akan menurunkan keterampilan dan usaha ini untuk keluarganya. Tujuannya untuk melestarikan hasil karya lokal. Meski dengan cara manual, pengerjaannya dinilai tidak rumit. Hanya membutuhkan keterampilan pengrajin dan waktu yang panjang, mencapai berminggu-minggu untuk proses pengeringan. Untuk bahan baku sendiri mudah didapat karena banyak tersedia, misalnya di kawasan Kecamatan Lengkiti. 88 usaha ini, jadi 4 kali, ini yang terakhir yang keempat. Ini yang keempat. Jadi ibaratnya yang kemarin buru-buru kita diserang oleh apa? Yang bahan-bahan plastik dulu, sekarang guyur gerak lagi, sama ini tinggal guyur juga lagi. Di era modern saat ini, produksi kursi rotan bisa bersaing dengan kursi-kursi hasil pabrikan yang berbahan plastik dan lainnya. Namun, kursi rotan memiliki pasar dan minat tersendiri, mulai dari kalangan menengah ke bawah hingga ke atas. Keberadaan UMKM ini menjadi salah satu sumber untuk meningkatkan ekonomi warga. Wah, ternyata bentuknya itu pun juga unik-unik ya. Betul, ada seninya tersendiri ya di setiap ukiran, bukan ukiran, tapi lebih kepada pola dari pembuatan rotan itu sendiri ya. Juga diketahui bahwa kalau memang terus rumahan itu biasanya bisa custom, jadi memang bisa disesuaikan dengan Tingkat kenyamanan ya. Jadi kalau pengen agak lebih sandaran, melengkung, aman semuanya. Baik, nah kali ini kita akan membahas terkait dengan kuliner. Ada salah satu buah yang memang sudah dikenal bermanfaat sekali, yakni buah belimbing. Di Kota Lubuk Linggau ada satu kampung yang dikenal sebagai Kampung Belimbing. Karena masyarakat di sana, di depan rumahnya nih Iwan ya, semuanya menanam belimbing. karena dulu masyarakat juga mengenal daerah tersebut, namun setelah dibuat kampung belimbing dan juga angkringan di sana, daerah tersebut menjadi terkenal. Betul, itulah kenapa ide dan kreativitas di setiap daerah itu diperlukan, karena itu akan mengangkat atau mempromosikan daerah tersebut. Kampung Belimbing untuk pemirsa kampungku.
Warga Kampung Blimbing hampir 100% menjadi petani yang menanam sayuran dan buah-buahan di pekarangan dan belakang rumah mereka. Dahulunya Kampung Blimbing yang berada di Desa Eprikayo, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas, merupakan sentra tanaman padi. Daerah ini tidak terlalu dikenal orang banyak, karena seperti kampung lainnya, di mana warganya menanam padi, sayuran, dan mengembangkan potensi perikanan. Kampung ini mulai dikenal warga sebagai Kampung Blimbing karena hampir seluruh halaman rumah di daerah ini ditanami belimbing bangkok merah. Mu'anam, salah seorang petani yang berhasil mengembangkan buah belimbing bangkok merah, mengubah daerah ini menjadi Kampung Blimbing di kota Lubuk Linggau. Bibit yang dia dapatkan didatangkan langsung dari Tulung Agung, Jawa Timur, dan hingga kini sudah berjumlah hampir 2.000 batang. Kini kebun belimbing bangkok merah yang dikelola sudah berkembang pesat dan mulai merambah ke seluruh daerah sekitar kota Lubuk Linggau. Saya sebelum menanam belimbing dulu pernah buka toko lah, jadi bisa toko spot gitu kan. Terus pernah juga buka rumah makan sebelumnya. Ini rumah makan. Buka rumah makan. Jadi punya pengalaman di rumah makan. Saya coba kolaborasi dengan kebun belimbing. Kebun belimbing saya kasih rumah. Jadi dulu tempatnya nyantai kan untuk nongkrong, untuk nyantai, maka kita namakan angkringan. Jadi angkringan Kampung Blimbing. Dulu sempat dicemooh sama warga ya? Sebelum ya sering ya? Proses itu memang agak ya pahit lah dari awal. Dari awal ya. Kita nanam sampai membentuk seperti ini. Cobanya luar biasa. Mungkin dianggap seperti orang gila kali ya? Ya mungkin ya, gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi ide-ide di luar nalar lah mungkin. Banyak juga dari tetangga ataupun keluarga pun yang pesimis dengan ide-ide yang kita mau laksanakan. Akhirnya dalam perjalanannya? Perjalanan waktu yang mereka juga mengatakan bahwa luar biasa. Istilahnya mengatakan salut lah. Keberhasilan mengembangkan belimbing bangkok merah kini dijadikan tempat edukasi tanaman belimbing di daerah ini dengan nuansa milenial. Di tempat ini mulai diajarkan bagaimana cara menanam belimbing bangkok merah, lengkap dengan bibit dan buah yang dapat dibawa untuk oleh-oleh. Semakin banyak warga menanam belimbing hingga ke daerah sekitar, membuat kampung ini mulai dikenal dan menjadi salah satu destinasi wisata di kota Lubuk Linggau. Aduh Vio, kalau melihat liputan tentang buah-buahan itu aku bawaannya langsung haus gitu loh. Iya, karena kan belimbing itu menyegarkan ya. Apalagi kalau dibuat sebagai es belimbing. Waduh, enak banget. Dan bahkan hari ini warna baju kita juga terinspirasi dari warna belimbing. Jadi matching ya. Jadi matching sama yang terakhir ya, informasi terakhir tentang belimbing. Pemirsa, tentunya sudah 1 jam kami menemani Anda dengan beragam informasi dari kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan. Perlu kami mengingatkan kepada pemirsa di rumah untuk mendapatkan kualitas audio dan visual yang lebih baik dari siaran TVRI Sumatera Selatan. Anda dapat menyaksikan melalui siaran digital kami di aplikasi TVRI Klik ataupun aplikasi Impact.